pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga. Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelumnya terima kasih karena meluangkan waktu hari ini untuk melakukan sesi wawancara. Baik, adapun tujuan dari sesi wawancara kita hari ini terkait dengan tugas kami di Pendidikan Guru Penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual, di mana kami ditugaskan untuk melakukan wawancara 2-3 kepala sekolah. Nah, baik Pak, adapun materi atau topik yang akan kita lakukan wawancara hari ini yaitu terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya ingin belajar banyak kepada Bapak terkait dengan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang selama ini Bapak lakukan. Nah, baik Pak, bagaimana kita mulai dengan pertanyaan yang pertama? Nah, untuk yang pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu calon guru penggerak, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Hairudin, SPDSD. Saya dipercayakan sebagai pelaksana tugas di SDN 91. Untuk pertanyaan itu, sebelum saya jawab, memang betul. Kalau dilihat dari topik wawancara hari ini tentang dilema etika dan rujukan moral. Sedikit penjelasan dilema etika ini, yaitu antara kasus benar dan benar. Beda dengan rujukan moral. Kalau rujukan moral adalah antara benar dan salah. Seorang kepala sekolah sudah barang pasti akan berhadapan dengan beragam macam persoalan, baik dari persoalan siswa, persoalan guru, persoalan tenaga pendidik, lebih-lebih persoalan orang tua siswa maupun masyarakat di lingkungan sekolah sekitar sekolah. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, kalau berbicara tentang etika, dilema etika, selama ini, selama saya menjabat atau sebagai pelaksana tugas, saya mengidentifikasi dulu sebuah kasus atau sebuah persoalan dan harus berkoordinasi. Apakah berkoordinasi dengan guru, orang tua siswa, masyarakat, untuk menguji sebuah kasus ini, untuk menguji supaya apa? Kenapa kita harus menguji sebuah kasus? Supaya nanti akan ada sebuah keputusan, untuk melahirkan sebuah keputusan. Tidak boleh, walaupun kita sebagai seorang pemimpin, tidak boleh langsung mengambil apakah ini benar, apakah ini salah. Nah, harus identifikasi, mengkoordinasi dengan para pihak, lebih-lebih guru yang ada di SDN. Baik Pak, yang bisa saya tangkap yaitu adanya koordinasi yang paling penting. Kemudian yaitu pengujian terkait dengan situasi-situasi baik dilema etika maupun rujukan moral. Nah, baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, untuk jawaban yang kedua, memang seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah menjadi dilema ketika muncul dua kasus ini. Lebih-lebih kasus tentang dilema etika, benar dan benar. Kalau untuk kasus rujukan moral,
gampang diselesaikan karena adalah benar dan salah. Nah, untuk itu seorang pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan dari sebuah persoalan yang sama-sama benar, Kalau seorang kepala sekolah tidak dilihat dari apakah itu keluarga, apakah itu tetangga, ataupun kepentingan tidak boleh. Kita harus kembali kepada peraturan yang dibuat secara bersama-sama, sehingga akan melahirkan sebuah tindakan yang benar. Itu jawaban. Baik Pak, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Baik, sebelum mengambil sebuah keputusan dari suatu persoalan atau permasalahan yang ada di sekolah kami atau di SD 9 sampai ini, seringkali harusnya kita cari tahu dulu fakta dan bukti atau data untuk menggali persoalan atau yang dihadapi oleh yang bersangkutan ketika terjadi hal-hal yang demikian. Lebih-lebih koordinasi dengan para pihak, ya, dari warga sekolah, orang tua siswa, tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Kita harus koordinasi supaya nanti akan bertindak dan akan melahirkan sebuah keputusan itu karena hasil keputusan bersama supaya tidak salah langkah. Karena di sekolah ini ada yang namanya tata tertib sekolah, ada tata tertib peserta didik, bahkan ada tata tertib warga sekolah, lebih-lebih peraturan sekolah. Nah, kalau sudah ada peraturan tentu ada imbas, ada tindakan. Itu jawaban dari kami. Baik Pak, yang bisa kami tangkap terkait dengan bagaimana Bapak mengambil langkah-langkah atau prosedur terkait dengan situasi atau pengambilan keputusan, yaitu yang pertama Bapak mengumpulkan dulu fakta dan benar atau salahnya, kemudian data-data terkait situasi itu, dan kembali lagi melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang baik dalam pengambilan sebuah keputusan, dalam mengambil sebuah keputusan adalah pentingnya komunikasi. Dengan siapa? Tentu dengan warga sekolah tadi. Koordinasi, komunikasi kepada semua pihak agar pengambilan sebuah keputusan itu diambil sesuai dengan atas sasaran dan akan berdampak positif terhadap siswa dan warga. Baik Pak, yang bisa kami tangkap yaitu kembali lagi yaitu koordinasi bersama guru, pokoknya semua pihak lah Pak, dan kemudian melakukan komunikasi sesama warga sekolah. Baik Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya lagi, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan? Ada banyak, lebih-lebih pada persoalan sosial, karena di sekolah ini banyak hal, apakah persoalan rumah tangga itu yang dihadapi oleh kepala sekolah tentang persoalan tenaga pendidik dan tenaga pendidik, persoalan sosial di rumah tangga mungkin, atau persoalan dengan keluarga, atau persoalan dengan masyarakat, pasti akan berpengaruh kepada kegiatan belajar mengajar. Namun seorang kepala sekolah wajib hukum memberikan tindak lanjut bagaimana keadaan di rumah tangga itu jangan sampai membawa persoalan ke sekolah. Itu satu
tindakan kami atau maksud kami sebagai pimpinan di sekolah. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mempunyai tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan saat itu juga, atau Bapak memiliki sebuah bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ini pertanyaan kita lihat dulu tentang kasus dilema etika ini apa ringan atau berat. Kalau dilema etika ringan kita selesaikan saat itu, tapi kalau berat kita akan buat jadwal selanjutnya atau di hari ini. Baik Pak, yang bisa kami tangkap misalnya terkait dengan kasus dilema etikanya, kalau misalnya kasus tersebut terasa ringan, diselesaikan pada saat itu juga, dan kemudian kalaupun kasus tersebut terasa berat, Dibuat jadwal. ada jadwalnya. Nah, baik Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada orang lain atau faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Ada. Apakah itu dari guru, bahkan kita bisa mengundang komite, karena di SD ini ada yang namanya komite, itu perhimpunan dari orang-orang siswa yang ada di SD satu yang berperan aktif di sekolah ini, yang memberikan wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan pengambilan atau keputusan ya untuk menghadapi dilema etika. Baik Pak, yang bisa kami tangkap yaitu adanya bantuan dari komite sekolah dan kemudian guru-guru yang memang mempunyai wawasan terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan? Ya. Untuk jawaban tersebut, pengambilan sebuah keputusan itu dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika ini, yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yang artinya murid akan merasakan kebahagiaan sehingga setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat ini kita menyebut sebagai merdeka. Pak, yang bisa kami tangkap yaitu mempertimbangkan paradigma dan pengujian. Baik Pak, sekian pertanyaan dari kami. Sebelumnya terima kasih atas waktu. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureni Fajriani SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10 Kecamatan Satu Kabupaten Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Kurniangsi, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, Kepala Sekolah SDN 4 Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabarnya baik hari ini. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan sesi wawancara yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, baik Ibu, adapun tujuan dari wawancara pada hari ini karena kami sebagai calon guru penggerak ditugaskan untuk melakukan wawancara kepada 3 kepala sekolah. Nah, alhamdulillah untuk hari ini kami melakukan wawancara di SDN 4 Sate, dan kebetulan alhamdulillah sekali Ibu mempunyai waktu luang kepada saya untuk melakukan wawancara. Nah, adapun materi wawancara pada hari ini yaitu terkait dengan bagaimana Ibu mengambil keputusan
nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin bisa kita mulai dengan pertanyaan pertama, Ibu. Silahkan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau bimbingan moral? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Nurhani Fajiani yang terkait dengan identifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Ya, dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kasus antara dilema etika yang berdasarkan antara benar dan salah, benar dan benar, maaf. Kemudian rujukan moral yang berdasarkan pada benar dan salah. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran? Ya, selama ini dalam pengambilan keputusannya dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Ya, langkah-langkah atau prosedur yang kami lakukan adalah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini, yaitu dengan melakukan analisa kasus terlebih dahulu, kemudian melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut dan nilai apa saja yang bertentangan, dan data serta fakta yang mendukung untuk melakukan uji kebenaran benar atau salahnya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kami, yaitu antara lain mengenali dulu bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, kemudian pengujian benar atau salahnya masalah tersebut, dan yang terakhir pengujian paradigma benar atau salahnya seperti saya katakan tadi. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, kemudian berpikir dengan matang, dan jangan menuruti emosi. Kemudian jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai kebenarannya. Itu yang dapat kami lakukan. Baik, Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya lagi, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, awalnya kami punya jadwal juga tertentu, tapi yang berkaitan dengan kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya kami langsung menyelesaikannya pada saat itu juga.
Kemudian pada masalah yang besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang ada. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada orang lain atau seseorang yang membantu terkait dengan keputusan dan kemudian faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus Ya, kebetulan di sekolah kami ada salah satu guru penggerak yang berperan aktif di sekolah ini, yang banyak membantu terutama dalam memberikan wawasan dan pengetahuan baru yang berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika tersebut. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan di daerah? Pembelajaran yang kami dapatkan dalam memberikan pengambilan keputusan dilema etika yaitu yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika. Yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Sekian pertanyaan untuk pengambilan keputusan hari ini. Sebelumnya terima kasih karena alhamdulillah luar biasa apa yang Ibu sampaikan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika maupun hubungan moral sangat-sangat luar biasa Ibu, dan semoga kedepannya kami bisa mengikuti jejak Ibu dalam mengambil keputusan. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak atas waktunya.